Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mal dan pasar dibuka. Perlukah masjid juga dibuka saat ini? Beberapa hari ini kita disuguhkan informasi yang sungguh memilukan. Apa itu? Mal dibuka pada masa pandemi belum usai. Mereka seakan berbondong-bondong seperti layaknya bendera start lomba lari maraton. Dibuka atau lampu Formula One atau MotoGP berwarna hijau. Makrum. Nah, timbul pertanyaan besar yang langsung bertubi-tubi kepada saya. Kenapa masjid ditutup, tapi mal, pasar, gedung bioskop tetap dibuka? Ayo Ustaz, masjid kita ini kita buka lagi. Kita sholat berjamaah lagi. Kami rindu Ustaz. Perkenankan dengan segala kerendahan hati menanggapi hal seperti ini. Saya berpendapat, mari kita kembalikan kepada ilmu syariah. Dalam kondisi seperti ini, ilmu syariah mengajarkan untuk tidak berkumpul-kumpul dan tetap menjaga social distancing. Kita melaksanakan social distancing bukan karena ikut-ikutan atau karena emosi, apalagi perasaan. Sekali lagi, rindu itu perasaan. Kangen, hidup, itu. Mari kita ingat kembali. Kita melakukan itu karena ibadah dan ilmu syariah yang mengajarkan kita untuk tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. La darara wala diraran. Tidak bahaya dan tidak memberikan bahaya. Jadi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semua, apakah ketika mal dan gedung bioskop tetap dibuka, kita layak ngiri? Tidak. Tidak perlu. Mari kita merenung dan berpikir sejenak. Ketika mal dibuka, siapa yang mendapatkan bahaya? Pengunjung. Kalau terpapar penyakit COVID-19, siapa yang rugi? Pengunjung. Siapa yang rugi? Pengunjung. Apakah pemilik mal dan pemilik gedung bioskop dirugikan ketika pengunjung menjadi penderita pandemi? Tidak. Apakah ketika pengunjung itu dirawat karena menderita COVID-19, pemilik mal, pemilik gedung bioskop dirugikan? Tidak. Apakah ketika pengunjung menderita COVID-19 dan mengeluarkan biaya pengobatan sendiri, merugikan pemilik mal dan gedung bioskop? Tidak. Apakah ketika semua pengunjung mal dan gedung bioskop meninggal, pemilik mal dan gedung bioskop ikut bertanggung jawab dan memberikan kepeduliannya? Tidak sama sekali. Sepeser pun mereka tidak akan mengeluarkan uang. Dan tidak akan mengeluarkan uang. Yang ada pada otak mereka, itu bagaimana bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, sekalipun di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dengan masjid? Masjid, pengurus masjid, jamaah masjid selalu memberikan yang terbaik. Sebisa yang mereka lakukan. Kalau ada yang kesulitan ekonomi, mereka berusaha untuk saling bantu. Ketika ada yang sakit, mereka berusaha saling meringankan.
ketika ada yang meninggal dunia, paling tidak mereka membacakan doa dan mengantar ke kuburan. Itulah sebabnya mereka melaksanakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masar. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan atas berbagai masalah. Menjaga nyawa adalah primer, ad-daruriyat. Yang didahulukan atas syair ad-diniyah atau syiar agama. Dalam kondisi saat seperti ini, syiar agama merupakan al-hajiyat sekunder. Apakah itu bisa dibandingkan antara mall dan masjid? Jelas tidak. Beda banget. Ditambah lagi, bagi seorang muslim yang berakal dan punya pemahaman, bila tahu ada berkembangnya COVID-19 dan membahayakan, maka ia tidak akan menceburkan dirinya pada hal yang merusak. Karena dia paham perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada kehancuran. Kalau kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 itu dengan jarak dekat, maka kita tidak akan melakukan itu. Karena itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai penutup, kalau diperhatikan kondisi kedisinian dan kekinian, dan maraknya ajakan provokatif untuk membuka masjid dalam kondisi seperti ini, saya meragukan ajakan itu. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati. Entah itu bersumber dari orang atau lembaga. Ajakan itu perlu ditolak. Sekali lagi, ditolak. Saya khawatir ada pihak-pihak yang sengaja membenturkan semua unsur anak bangsa ini. Waspada. Mari kita jaga Indonesia. Kita paham. Kita pahamkan sekeliling kita. Karena kita adalah SDM yang unggul. Indonesia sehat, Indonesia maju. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menambah wawasan dan mengembalikan logika kita. Tidak gampang baper, iri, apalagi emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.